Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Arlina Sarwendi, salah satu dosen pada program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai agenda kedua dari hibah kami, yaitu hibah BIMA yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun anggaran 2026 pada skema pemberdayaan masyarakat pemula. Pada program kali ini, di minggu kedua ini kami melakukan pelatihan mengenai pencatatan sederhana, yaitu pemisahan pencatatan transaksi antara yang dilakukan oleh UMKM terkait bisnis maupun catatan pengeluaran rumah tangga. Di minggu lalu, UMKM sudah berhasil untuk membuat KRIS atas nama usahanya dan juga pemisahan rekening antara rekening pribadi dan rekening usaha. Maka kali ini yang akan diberikan pendampingan atau diberikan pelatihan adalah bagaimana cara mencatat atau melakukan pencatatannya atas transaksi yang terjadi sehari-hari terkait bisnis mereka. Dan yang jelas ini juga harus dipisahkan. Yang kedua adalah penjelasan mengenai penentuan harga pokok produk, di mana ke-11 UMKM yang menjadi mitra kami, sebagian besar atau hampir seluruhnya bergerak pada food and beverage, yang dimana di sini kesulitannya adalah menghitung harga produk karena bahan baku yang digunakan adalah bahan baku sembako yang kita tahu harganya cukup fluktuatif. Maka kemarin kita melakukan diskusi bagaimana cara yang tepat, cara yang bijak untuk bisa menentukan harga pokok produk agar UMKM tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi dalam penentuan harga jual. Langsung saja kita simak videonya. Baik ibu-ibu, kita mulai saja. Karena sudah jam 4.20, nanti biar menyusul yang lain. Tinggal berapa? 3 tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 yang belum. Satu orang izin, tinggal 3 orang lagi. Baik, sudah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, baik ibu-ibu. Ini adalah pertemuan kedua dari rangkaian pertemuan kita nanti ada sekitar 5 atau mungkin lebih, karena nanti juga ada pemantauan, pendampingan begitu. Dan ini adalah agenda kedua setelah kemarin agenda pertamanya ibu-ibu membuat KRIS atas nama usahanya. Ada yang sudah berhasil tapi ada juga yang belum. Saya sih harapannya ibu-ibu yang belum nanti tetap diteruskan lewat WhatsApp ya. Jadi jangan berhenti karena cuman sekali datang terus nggak bisa, ya udah jangan, karena sudah ada aksesnya dan itu gratis, jadi monggo dimanfaatkan. Nah terus yang kedua ini ibu-ibu, selain rekening kemarin harus dipisah, pencatatannya juga harus dipisah. Nah ini nanti yang akan kita obrolkan, apakah selama ini pencatatan ibu-ibu sudah dilakukan pemisahan atau belum. Nanti dengan rekan kami ada Ibu Dr. Rizky di sini, beliau adalah dokter akuntansi, jadi kalau sudah dokter tuh berarti semua bisa ditanyakan ya Bu, termasuk cuaca hari ini juga bisa. Jadi silahkan aja. Ini adalah senior kami di kampus, beliau dulu juga dosen kami. Bayangin ini dosen kami Bu, sekarang jadi rekan kami tapi masih begini aja. Mbak tua-tua, jadi monggo nanti silahkan langsung saja Bu Rizky, bisa dimulai. Pinjam ya Pak. Ya monggo. Baik ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Seto tadi agak lebay kayaknya ya. Oh iya, Bu Eca ya. Kenalnya Bu Seto atau Bu Eca? Bu Eca aja kalau ya, Bu. Oke, baik. Di sini saya kebetulan ditugasi Bu Eca ya untuk diskusi hari ini. Beliau atasan saya. Beliau atasan saya yang ibu gitu ya. Jadi dalam rangka kita ada di posisi untuk pelatihan pencatatan sederhana, saya kenalan dulu ya dengan ibu-ibu. Di sini yang hadir ada Bu Francisca, yang mana? Oke, ini kalau lihat nama UMKM-nya sudah jelas ini ya. Usahanya adalah Donat G. Kemudian ada Bu Putri G, ini usahanya apa Bu ini Bu? Arhail Kitchen atau Arhail bacanya. Oh, Arhail. Ini usahanya? Oh, snacknya seperti apa Bu contohnya?
Oh, oke. Kemudian sama seblak juga. Kemudian ada Bu Clara. Oke, ini cake and cookies-nya contohnya apa, Bu? Ketan hitam, Mm pandan, -mm. terus dari keju panggang itu yang bestseller. Kalau yang cookiesnya biasanya setiap tahun sekali itu nastar. Oke gitu ya. Oke. Kemudian ada Budita. Iya, ini warung De Brur. Ini apa aja, Bu? Untuk saat ini kan hanya Kabupaten Jenggo, Bu. Jadi masih belum ada angan-angan lagi. Untuk sementara kami masih di situ dan itu pun hanya berdasarkan kalau ada event hadir. Oke. Kemudian Bu Firda. Ya, kalau Bu Firda usaha itu bikin kalau kendem, rujak atau oh gitu. Oke. Monggo Bu. Kalau ini Bu Malik, ya. Lumayan. Oh itu ya, oke. Kemudian ada Bu Ulfa. Nggih, Ibu jenis apa produknya? Oh, dimsum sama brownies. Iya. Yang nggak hadir tadi yang izin? Ini yang Ayu Andi. Oh, oke. Monggo Bu, absen dulu Bu. Ya, 2 kali. Terima kasih. Ya, salam kenal Bu Ali. Ini satu lagi, monggo. Nah itu, nggak apa-apa, nunggu dulu aja. Ada pensil. Bu Arneta. Oke. Produknya apa, Bu? Produk kami semacam kayak catering. Oh, catering. Waduh, banyak ini ya. Oke. Nasi box dengan tumpeng. Kalau Bu tadi yang belum siapa nggak? Bu Indah ya? Bu Indah. Oh, Bu Indah ya. Kelihatan nih dari nama UMKM-nya. Kalau Bu Ali? Produknya? Iya. Es rentengan. Oh, oke. Oke. Baik, ibu-ibu, setelah perkenalkan sekarang ya. Saya Rizky Aprilia, kebetulan memang diminta untuk Bu Eca di sore hari ini tentang pencatatan sederhana dan penentuan harga pokok. Kita ngobrolnya serius santai saja. Kemudian nanti silahkan kalau misalkan ada pertanyaan, karena memang produknya memang semuanya sama, nggih. Semuanya kebetulan adalah makanan dan minuman. Hanya saja mungkin sedikit berbeda nanti di proses produksinya. Nah, proses produksi memang menentukan harga pokok penjualan dari sebuah produk. Nah, sebelum saya masuk ke materi harga pokoknya, ibu-ibu di sekitarnya punya pesaing. Biasanya kalau makanan dan minuman itu kan produk yang sama itu banyak sekali ya pesaingnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pernah nggak mengalami kayak begini? Ini setelah tadi ada perbandingan, pernah ngerasa nggak yang saya jual ini kemahalan nggak ya gitu ya? Ya kan, kemahalan nggak ya gitu, atau
Justru kalau terlalu murah kan nggak masalah nggih Ibu nggih. Kalau terlalu murah nggak apa-apa, kita aman gitu. Tapi kalau kemahalan, waduh kok kemahalan ya gitu. Itu pernah nggak? Berikutnya adalah yang bikin overthinking ya biasanya ibu-ibu, kalau kemahalan kemudian gimana ya gitu ya nuruninya, padahal mungkin harga bahan bakunya juga sudah naik gitu kan, ngambil untung padahal juga sudah sedikit gitu, tapi kok ada nih yang lainnya justru berani jual dengan harga yang lebih murah gitu ya, jadinya kita akhirnya waduh jadi jualan enggak gitu ya. Atau mungkin akhirnya kita jadi ragu ya, ragu dengan diri sendiri apakah memang harganya ini itu bisa diterima oleh konsumen atau tidak gitu kan. Pernah ya ibu-ibu ya ngalamin kayak gitu ya? Iya betul, betul ya. Itu iya, itu juga kadang bikin mutung ya. Jadi karena jadi kadang waduh di sana murah saya kemahalan nggak jadi jualan gitu kan ya. Betul, itu juga akhirnya kadang mengurungkan niat kita untuk mau terus ya kan, ya mau terus usaha. Nah di sini omsetnya kita belak-belakan aja, ada nggak yang di atas 1 bulan ya? Ada nggak yang di atas 5 juta? Pasti dari keuntungan apa gimana? Itu dari karena pencatatannya belum dipisah. Oh, pencatatannya belum dipisah. Atau paling kayak gini, yang didapatkan itu dalam 1 bulan ada yang lebih dari 5 juta enggak? Itu pendapatan kotor. Ya, betul, pendapatan kotor. Iya, kotor. Pendapatan kotor. Yang kotor. Iya, ada ya, ada. Kemudian berarti kalau pendapatan bersihnya kurang dari 5 juta kan, kotornya aja 5 juta ya kan. Nah kemudian ada nggak kira-kira khususnya yang misalkan catering tadi ya, ada nggak produknya itu yang pasti ada yang best seller dan enggak ya kan. Biasanya kalau produknya banyak, ibu-ibu yang tadi jual minuman yang rentengan mungkin ada yang pembelinya itu kan biasanya ya, jadi akhirnya kita istilahnya kulaan lebih banyak gitu kan dibandingkan dengan produk minuman atau produk. Pemisahan keuangan itu sangat perlu ya kalau di usaha. Jadi memang ibu-ibu jangan digabungkan dengan keuangan pribadi keluarga ya. Kemudian nah sekarang kemarin privé sudah belum? Oh belum, berarti nanti di dalam rekening usahanya ibu-ibu tetap ibu-ibu ini juga punya bagian kok, jangan khawatir dari pendapatan bersih ya. Hanya saja memang tidak boleh digunakan semua biar usahanya itu ada keberlanjutan ya kan. Nah istilahnya di kami adalah privé. Nah privé itu adalah bagian dari pemilik yang itu boleh diambil. Nah ibu-ibu untuk menghitung harga pokok itu sebetulnya kalau makanan, kalau yang langsung jadi seperti minuman rentengan itu kan udah jelas ya, kita kulaknya berapa tiap renteng, kemudian es batunya berapa gitu kan, plastiknya berapa ya, kemudian sedotannya berapa, kemudian kita tinggal bagi. Yang mungkin agak menantang itu yang kayak bingung. Nah belum lagi kalau gini, kalau yang catering kan biasanya kalau misalkan nasi kuning dengan satunya produknya apa biasanya? Nasi liwet, sama-sama beli beras ya. Nah, sama-sama beli beras, tapi satunya buat nasi liwet, satunya buat nasi kuning. Nah, itu gimana gitu kan memisahnya. Jadi kalau catering itu memang harus dicoba dulu satu menu. Dicoba dulu satu menu, dia nasinya itu berapa ya. Jadi kira-kira kalau dalam sekali masak itu kan kita bisa tahu jadinya berapa porsi. Nah jadi nanti seluruh bahan baku yang tadi kita gunakan kita bagi dengan hasil porsinya. Ya gampangnya begitu. Tetapi jadi rumit kalau misalnya, makanya ini kemarin kan pencatatan itu perlu dipisahkan. Jadi rumit kalau gini, ibu-ibu kulaannya sekaligus dengan belanja. Pasti ya. Puyeng lagi gitu kan, karena biar sekali jalan kan. Nah kalau misalkan yang rencengan kan enak ya,
ngitungnya karena udah kelihatan gitu kan, udah kelihatan. Biasanya yang tadi yang klepon, yang catering, kemudian yang jajanan homemade itu pasti beli tepungnya, beli berasnya ya. Kalau omsetnya belum 5 juta ke atas, itu saya bisa nebak pulaannya barengan dengan belanja biasanya ya. Biasanya keuntungannya untuk dimakan sendiri. Nah, ya itu ya gitu. Ya, seringnya muter lagi betul. Hasilnya apa? Dimakan sendiri. Iya, jadi bukan berupa nilai uang ya, tapi ya lebihan tadi. Ya, lebihan menu yang itu kita nikmati sendiri ya. Nah, itu juga sebetulnya kita harus mulai belajar untuk dipisahkan. Iya, dipisahkan. Kalaupun memang kayaknya kok materialistis banget ya gitu. Tetapi memang itu adalah harga ya. Jadi kalau di kami itu adalah harga yang memang harus kita korbankan. Jadi ibu-ibu harus bisa memisahkan ketika lebihan menu itu dimakan sendiri, maka ibu-ibu bukan sebagai pemilik tetapi sebagai konsumen. Iya. Iya, harus beli. Betul, harus beli. Jadi harus belajar tadi ya kan, uniknya itu begitu. Jadi harus belajar memang kalau aku jual ini misalkan satu kotak bentonya 15.000 dimakan anakku gitu, maka di rekening yang kemarin ibu-ibu sudah pisahkan itu ya harus ada ditransfer 15.000 betul gitu. Karena kalau misalkan usahanya itu mau jalan terus ya dan mau kelihatan dalam tanda petik ya memang sistemnya begitu. Iya, harus ada pemisahan. Nah, kemudian kalau kulaan bareng tadi dengan kebutuhan rumah itu juga jangan berasnya jenengan habis ya, ngambil beras yang ini. Iya, betul. Itu juga nggak boleh ya Ibu. Jadi itu juga harus dibiasakan seperti itu. Mungkin nanti suaminya gini, iki opo sih gitu ya, apa bedanya itu sama itu gitu kan, apa bedanya beras yang di situ sama di situ ya, yang itu untuk usaha, yang ini untuk pribadi gitu, sehingga memang harus dipisahkan, tidak hanya uangnya saja, bahan bakunya juga. Nah nanti kalau sudah dihitung semuanya itu adalah barang yang istilahnya di kami adalah harga pokok atau harga barang tersedia untuk dijual gitu. Nah kemudian lagi yang menarik kalau bikin kue itu biasanya yang susah ngitung telur. Harganya naik turun. Ya harganya berubah-berubah telur. Kemudian makainya juga ya, makainya itu biasanya kita kalau bikin kue atau bikin makanan itu kan beda-beda. Kadang itu satu porsi, misalkan gini, satu bolu, satu kali resep biasanya jadi 1 kilo itu biasanya 16 terus dipakai 2 sampai bagi gitu. Dipakai 2 butir. Misal satu resep 2 telur, 1 kilo isinya 16 terus di harganya 24 terus sampai bagi gitu. Hitungannya per biji. Nah, hitungannya per biji telur. Padahal itu 2 telur bisa jadi berapa bolu, Bu? 2 telur kalau ukurannya 100 gram itu bisa jadi 4 loyang. Bisa jadi 4 loyang, kemudian ada kalanya juga kurang dari 4 dan lebih dari 4. Iya, betul. Dan tergantung, nah ini uniknya kalau makanan apalagi kue, dan tergantung ini prosesnya. Kalau dia bagus biasanya ya, ngembangnya bagus, itu dia bisa jadi lebih banyak ya. Iya, sejadinya lebih banyak. Jadi kalau kayak gitu, maka pakainya rata-rata. Nah, gimana menghitung harga pokok produk ketika bahan bakunya itu naik turun? Maka ketika ada orderan, jenengan semua harus cek harga pasar terlebih dahulu. Gitu. Jangan pakai harga lama atau harga yang pesanan sebelumnya. Tapi kalau ada pesanan masuk baru untuk seperti barang-barang yang khususnya sembako ya, yang harganya berubah-ubah, itu jenengan harus cek dulu harga pasarnya. Jadi nggak sampai merugi istilahnya. Nah kemudian kalau ada harga yang tadi kalau sudah ketemu harga pokoknya, misalkan satu produk 10.000 dan mau untung 10%,
ya berarti 1.000 ya, maka dijual 11.000 kan. Nah, tantangan lagi 11.000 di tempat lain kok cuman 9.000 misalkan. Ya kan? Di kita sudah 11 loh, dan kita cuman untungnya ambilnya cuman 1.000 loh Bu, ya kan? Cuman 1.000, tapi di yang sana bisa 9.000. Itu nanti ada namanya strategi pemasaran. Ya, strategi pemasaran. Jadi tetap pede aja Bu, nggak apa-apa. Menghadapi konsumen yang begitu itu. Iya, tetap pede aja Bu gitu. Jadi itu mungkin nanti di materi berikutnya ya, yang tentang marketing dan praktek ya Bu Eca, praktek Canva dan lain-lain. Jadi kalau ibu-ibu itu jualnya harga 11.000, maka ibu-ibu ketika menghadapi konsumen seperti itu harus tahu harus tahu value produk jenengan semua. Value itu artinya keunggulannya. Loh, boleh misalkan terigu segitiga biru gitu, boleh gitu ya. Kalau kita nggak perlu menjatuhkan produk yang lain ya gitu. Jadi kita tulis saja keunggulannya atau kita sampaikan keunggulan produknya. Atau ibu-ibu menggunakan produk yang memang gitu ya, yang memang pada saat itu ya harga kulaknya itu segitu. Gitu. Nggak apa-apa, disampaikan saja. Dan memang itu kalau misalkan ada konsumen yang beralih, ya akhirnya mau ambil yang 9.000 ya itu haknya mereka kan gitu. Tapi setidaknya kita sudah secara etis menyampaikan bahwa memang kita dengan harga segitu itu emang kita itu sungguh-sungguh untuk buat produk yang baik gitu kan, untuk buat produk yang memang layak untuk dikonsumsi. Ya betul ya. Jadi bisa kualitas, bisa juga kualitas itu nggak harus kualitas produk ya, kualitas bahan baku boleh ya, kemudian kualitas pengemasan juga boleh ya. Jadi kalau misalkan ngemasannya itu biasanya kan jenengan itu juga kepo ya produk kan. Ya, jadi cari yang mungkin harga bahan baku yang di bawah gitu kan, dengan kualitas yang nggak seberapa gitu ya, biar nilai produknya ya bisa turun ya. Tapi mohon diperhitungkan, ini sebetulnya agak bahaya. Ya, bahayanya adalah kalau ada konsumen yang loyal, biasanya itu dia sangat perhatian dengan produknya jenengan. Nah, kalau jenengan mau nge-mix seperti itu kira-kira bakal hilang apa enggak konsumennya, ya pelanggannya. Jadi monggo nanti kalau misalkan mau nge-mix produk itu bisa, nge-mix bahan baku itu bisa, tapi betul ya, tapi mohon dipertimbangkan dengan sangat gitu ya. Jadi lebih baik kita ya sudah, kita pede saja dengan 11.000 kalau menurut saya gitu ya, tapi dengan tadi kita menyampaikan bahwa ada kelebihan dari produk kita yang perlu konsumen itu juga tahu gitu. Nah, kalau untuk mungkin dari sini dulu ada yang ditanyakan, monggo. Kita sambil diskusi santai saja. Nanti prakteknya itu agak jelimet. Jelimetnya itu tadi, kalau jenengan dalam satu resep tepungnya 1 kilo itu agak ruwet ya untuk membaginya. Kayak kita beneran belajar matematika gitu akhirnya. Jadi ibu-ibu belajarnya nggak usah terlalu rumit, itu bisa di rata-rata gitu. Jadi di rata-rata. Kalau misalkan tadi bikin bolu lebih sering itu kalau bagus jadinya 4, ya sudah berarti rata-rata 4. Jadi kalau jadinya 5 atau jadinya 3, ya berarti itu toh itu kan tidak jauh ya, tidak jauh dari angka 4 maksudnya. Jadi pembaginya akan tetap sama. Kalau yang catering mungkin untuk produk bestseller. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin lagi nih ya, harga pokok dengan strategi marketing. Ibu-ibu kan bisa jualnya itu bundling. Bundling itu digabungkan dengan produk lain. Nah, ini tadi pertanyaan saya yang jangan-jangan produknya bestseller tapi ternyata nggak untung.
Gitu. Karena apa? Karena ada produk yang best seller itu berarti kualitas produk jenengan baik. Dengan kualitas produk yang baik, harga pokok barangnya pasti lebih tinggi dibandingkan produk yang lain, ya kan? Nah, makanya biasanya itu dibundling, digabungkan dengan produk yang lain. Biasanya kalau catering itu ada, ya biasanya jadi setiap hari apa gitu ya, atau mau merayakan Agustusan atau apa. Nah, strategi marketingnya jenengan bikin bundling. Yang jual makanan dan minuman bisa dibundling. Nah, yang catering juga ada kan ada menu utama, artinya yang tadi sudah sering dipesan gitu kan. Kemudian ada produk lain yang masuk gitu. Tujuannya adalah untuk mendongkrak profit. Jadi sebetulnya istilahnya di kami itu lamsam, produk gabungan. Ya, kalau di marketing istilahnya bundling. Ya, produk bundling itu sebetulnya untuk meningkatkan profit. Kalau gini, kalau setiap produk katakan rata, jangan ambil profit atau untungnya 1000 semua sama. Nah, kalau digabungkan jangan jadi 2000 Ibu-ibu, jadinya 1500. Ya, karena kalau 2000 nanti jadinya harganya sama kan? Ya, harga jualnya akan sama. Jadi kita memang profitnya itu nggak bisa maksimal, tetapi ada peningkatan. Gitu. Tadi kan 1000 ya. Jadi asumsinya kalau terjual 2 jadi 1500 daripada terjual 1 1000. Nah, gitu. Jadi analoginya niku seperti itu. Nah, berikutnya kalau misalkan apalagi ya? Apalagi sih tantangannya Ibu-ibu biasanya yang terkait dengan harga produk? Kalau saya ya bukan, kalau Pak saya kan kayak cappuccino ya, pasti pakai timbangan ukuran. Nah, saya susahnya suka di situ. Kalau misal 250 gram untuk berapa jadi botol. Nah, saya hitungnya nih untuk bubuknya nih gimana saya hitungnya dengan jumlah awalnya yang 1 kilo terus harus saya ambil 250 gram misal seperti itu. Nah, itu saya bingung suka di perhitungan itu terus sama susunya. Susunya kadang-kadang saya takar gitu aja, paling nggak banyak. Nah, hitungan dari modal awal susu terus saya keluarkan segini aja, itu perhitungan itu yang susahnya. Saya nggak mau ambil pusing, udahlah katakanlah segini sudah gitu, saya sukanya begitu masalahnya. Betul. Di perhitungan gitu tuh saya nggak paham banget gitu. Iya, jadi biasanya 1 kaleng susu mungkin kita pakai hanya beberapa aja kan, gitu kan. Kemudian nanti harganya 1 kaleng, terus ini harus berapa ya tadi yang mau pakai gitu ya. Kan sisanya susunya buat sendiri aja. Gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau misalkan, nah contoh kayak gitu tadi, itu kan memang ribet ya. Jadi kalau jenengan belinya misalkan bubuk cappuccino-nya itu 1 kilo. Dipakainya berapa? 250. Misal 250. Itu masih gampang, berarti kan 4. Tinggal bagi 4. Yang susah yang susu tadi ya, Bu. Iya, karena cair kan gitu. Iya. Jadi ngitung per mili. Kalau enggak gitu, gini aja. Kalau jenengan itu sudah sering buat, pasti akan ingat 1 susu kental manis itu jadi berapa. Nah, kalau susu kan terus terang kami nggak pernah ngukur ya Ibu. Yeah. Kalau untuk bubuk kami ngukur emang. Kalau misalnya 500 gram itu kemungkinan jadi sekitar 12 botol untuk ukuran 250. Yeah. Kalau untuk susu terus terang kami nggak pernah ngukur. Pokoknya kami tuang gitu aja. Kira-kira sudah pas rasanya ya sudah gitu. Masalahnya seperti itu, saya mesti begitu. Oh, berarti kalau misalkan itu berarti kan tesnya ngepas apa enggak ya? Iya, dirasa langsung. Iya, dirasa langsung. Jadi satu. Jadi satu. Nanti misalnya ada kurang rasa, terus baru kami tambahin gitu. Iya, bisa jadi. Iya. Jual apapun, misal kayak minuman seperti itu selalu begitu. Entah makanan juga begitu. Selalunya begitu. Akhirnya kami mikirnya ya sudahlah ambil rata aja berapa gitu. Iya. Juga kayak mikirnya mahal enggak ya? Gitu terusan. Makanya suka kalau jual tuh saya terus terang suka utang Bu. Iya. Kemarin pertama juga bikin lumpur kue waktu itu juga bingung di harga jual. Terus akhirnya kan bikin mie kayak swimi itu sempat kan bahannya emang mahal kalau swimi waktu itu. Ya itu benar persaingan harga akhirnya. Nah itu dengan konsumen akhirnya kan turun dengan banyaknya persaingan.
akhirnya mutung lagi seperti itu. Jadi terus ganti lagi gitu ya, Bu? Iya, gitu ya, cari lagi apa sih gitu, mesti begitu kalau saya. Jadi kalau misalkan susu tadi karena ukuran pas atau tidaknya itu adalah rasa, jadi nggak bisa ditimbang, Iya. itu berarti produk susunya masuk, namanya kalau di kami adalah bahan baku tidak langsung. Nah, bahan baku tidak langsung itu boleh dihitung dengan kapasitas yang terendah. Jadi gini Bu, kalau misalkan satu kaleng itu kira-kira dipakai semua nggak? Pernah nggak dipakai semua dalam satu kali buat? Enggak. Seenggaknya berapa? 3/4-nya? Jadi dengan pemakaian tertinggi, ya kan? Dengan pemakaian tertinggi, kemudian minimalkan 3/4. Ya, kemudian kapasitas terendahnya setengah ada. Untuk apa ini? Untuk satu kali adonan, pernah nggak setengah kaleng itu sudah manis gitu? Pernah sih, tergantung berapa botol nanti jadinya itu, pernah juga segitu. Nah, ya pernah juga kan berarti Iya. setengah. Ya, berarti ambilnya adalah 3/4-nya tadi. Dari harga susunya. Gitu. Jadi iya, dibaginya adalah 3/4. Jadi kalau misalkan susunya 500 mili ya. Mili ya berarti 3/4-nya. Harganya 3/4-nya. Dan itu berapa, Bu? Gitu. Misalkan gini, harga susunya 20.000. 3/4-nya kan berarti 15, ya kan? Untuk susu 15. Jadinya berapa botol, Bu? Kalau misalkan jadinya, katakan gini, 15.000, katakan jadi 10 misal. Kita biar gampang ya, jadi 1.500. Nah, maka range harga jual Ibu itu 1.500. Karena itu adalah bahan baku tidak langsung. Jadi kalau Ibu jualnya 10.000 misalkan, satu botol, tadi jenengan punya range 1.500. Jadi mau diturunkan, paling mentok 1.500 itu masih bisa. Gitu. Kalau mau dinaikkan, ya paling pol 1.500. Gitu. Artinya apa? Masih bisa, tapi dapat untung enggak, capek doang. Ya, capek doang dapatnya gitu. Tapi kalau jenengan mau naikkan ya paling pol 1.500, jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, maka konsumen akan berpikir, iya, konsumen akan beralih. Jadi bahan baku tidak langsung yang tidak bisa kita ukur, itu sebetulnya adalah kemampuan kita, istilahnya apa ya, menjual produk kita. Kita bargain itu artinya pertukaran barang, ya, itu kita yaitu dari bahan baku tidak langsungnya. Jadi kalau misalkan tadi 3/4, tapi ya jangan sering-sering Bu, pakai 3/4 gitu, karena nanti ya harganya juga makin tinggi gitu. Artinya gini, nanti kalau ada pesanan lagi, misalkan bisa pakai setengah lah, ini istilahnya kalau orang Jawa itu apa ya, saling mengcover ya, gendong indit Bu. Ya, gitu. Jadi gendong indit. Jadi yang tadi itu sudah loss kan, 3/4, maka nanti di aduan berikutnya ya jangan 3/4 lagi. Gitu. Itu sebetulnya kan kenapa kok nggak sama? Bisa jadi debit air yang tidak sama, es batu, gula, ya. Jadi ya memang itu. Susahnya kalau makanan itu memang begitu. Nakernya pas, ketemu pas itu susah. Jadi dibandingkan yang es rentengan tadi ya, itu kan sudah, iya, sudah ilmu pasti. Betul gitu. Tapi kalau misalkan es yang itu homemade, kemudian kue juga, cookies apalagi itu waduh gitu ya. Kalau openannya beleset gitu ya, terus ya ada yang nggak jadi, nah, ya itu tantangan gitu ya. Nah kalau itu kan akhirnya dimakan sendiri pun sebetulnya gini, iki duwe, gitu kan ya, iki duwe iki gitu. Nah kalau kayak gitu tetap dibayar Bu, tapi misalkan gini, tak diskon karena ini memang barang yang tidak layak jual gitu. Tapi tetap Bu harus ada yang dimasukkan di rekening yang kemarin dibuat. Iya, gitu. Jangan sampai belas. Karena apa? Untuk mengcover tadi proses
ya proses produksinya bagaimanapun itu harus dimasukkan, kan masuk usahanya gitu kan bukan untuk pribadi. Belum nanti kalau yang pesan saudaranya sendiri gitu kan, atau bestinya sendiri. Nah betul, nanti kalau memasarkan sebetulnya di kami Bu ya, secara teori kalau jualan itu justru orang pertama yang tidak boleh kita kita jaring itu adalah orang terdekat. Betul. Iya, betul. Biasanya kan jenengan kalau jualan kan pasti orang terdekat dulu kan. Iya. Salah ternyata teorinya. Teorinya tidak begitu, Bu. Ya, jadi bukan nggak boleh. Boleh tapi bukan tujuan pertama. Ya, jadi kita kalau jualan itu tawarkannya ke orang yang justru nggak kenal dulu. Baru ke keluarga. Karena kalau ke keluarga repot, Bu. Itu tadi. Ya, ke saudara, ke keluarga dekat, kemudian ke teman ya, ke teman arisan gini aja loh. Ya, biasanya kan jenengan kalau PKK gitu ya, Pak produk pertama. Udah, saya jamin bawa capek doang pulangnya. Ya, karena banyak negosiasi yang dihadapi. Ya, banyak negosiasi yang dihadapi. Menghadapi negosiasi nah, yang rumit itu. Cara menghadapi negosiasi yang rumit itu jenengan harus keluar dulu, Bu. Raja tega. Iya, harus jualan di luar dulu. Gitu. Jadi ketika makanya kenapa orang terdekat itu menjadi sasaran terakhir, karena ketika di luar jenengan sudah punya kepercayaan diri terhadap produk yang jenengan jual. Gitu. Jadi jenengan bisa bilang misalkan harga produk 10.000, iki gak dikorting ta, jadi 5.000 ngono lho gitu ya. 5.000 aku tuku loro. Gitu kan? Jangan bisa bargain gitu loh. 20.000 dapat 3. Karena apa? Jenengan sudah tahu harga produk aslinya berapa. Tadi pakai sistem bundling, pakai cara-cara marketing yang jenengan justru sudah dapat duluan di luar. Tapi kalau baru pertama jualan, kita sudah mikirin ini harga pokoknya segini, kita jual segini, terus ditawarkan ke teman dekat, ke keluarga. Nah, ambiar sudah. Oh, 100.000 dapat 3 gitu kan ya. Tapi ternyata 3-nya itu beda ya kan. Artinya kan kalau milih satu etalase ini biasanya nggak boleh. Iya kan, 3-nya biasanya sama ya betul sama yang lain. Nah itu sebetulnya pengalaman kayak gitu itu didapatkannya di luar. Di luar itu artinya konsumen yang di luar dari kerabat dekat. Ada lagi Bu? Nggih. Biasanya kalau udah saya kan punya aplikasi HPP yang udah dihitung nih dari bahan pokok, bahan packaging apa, tapi udah nentuin harga modal udah di share nih misalkan ini besok apa ini udah begini, ternyata ujungnya lupa tenaganya belum dihitung. Nah, Oh iya. gimana itu solusinya? Kalau tenaga itu ada 2. Jadi tenaga yang langsung di dalam proses produksi dan yang di luar. Jadi kalau tenaga di dalam proses produksi itu masuk ke harga pokok produk. Misalnya adalah tenaga jenengan pada saat blender, pada saat nge-mixer, pada saat ngoven, pada saat masak, itu masuk di harga pokok produk. Ya. Nah, bensin ini susah, kadang motornya kan motor pribadi ya. Motornya kadang motor. Betul, dipakai ngirim produk, dipakai nganter anak sekolah gitu kan. Motornya sama ya kan. Nah, kemudian nanti kita obrolin Bu. Terus yang satunya adalah tenaga kerja tidak langsung. Kalau tenaga kerja tidak langsung ini tadi, misalkan kurir ya, kalau punya kurir. Kemudian tenaga yang lain di luar produksi, misalkan cateringnya udah besar, ada adminnya gitu ya. Nah ini tenaga tidak langsung. Nah kalau tenaga tidak langsung ini di luar produk, artinya nanti untungnya jenengan itu ya dibuat bayarin mereka
gitu. Tapi kalau yang ini yang di dalam dapur itu harus masuk di harga pokok produk. Ya. Nah, bagaimana kalau lupa? Ya, yang mana dulu yang lupa? Yang kurirnya atau yang masak? Nah, kalau yang masak ini lupa, ya berarti nanti labanya jenengan akan berkurang. Iya. Mau tidak mau kita sebagai pemilik akhirnya labanya akan berkurang untuk bayarin yang ini, untuk nutup yang ini. Gitu. Untuk nutup yang tadi berkontribusi langsung di dapur. Tapi jangan sampai lupa lagi. Kalau untuk tenaga biasanya kalau dimasukkan dalam hitungan tuh ambilnya berapa persen? 10 atau 20 untuk tenaganya? Sebetulnya nggak ada ini sih, nggak ada patokannya berapa, iya, nggak ada patokannya berapa. Yang penting adalah jenengan kalau masak itu atau melakukan proses produksi itu juga dipertimbangkan. Tapi kalau masih awal-awal ya mau dihapus juga nggak apa-apa. Kerja bakti ya kan. Iya, iya di awal-awal itu biasanya nggak dihitung gitu. Ya untuk tadi sebetulnya kan menekan harga pokok ya, menekan harga jual. Iya, untuk menekan harga jual boleh Bu. Gitu. Tapi kalau misalkan mau dihitung pun juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi selama harga jualnya itu masih wajar ya, itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan terlalu tinggi, yang jenengan memang harus meniadakan itu dulu. Itu sampai iya. Iya. Nah, ketika ada orderan di hari ini semisal ada yang beli, ternyata besoknya tuh beli lagi, harganya telurnya beda. Itu kan sebenarnya bedanya 2.000, itu kan otomatis sudah mengurangi laba dari kita. Iya. Kita ambil profitnya sekitar 50% semisal. Nah, itu kan kita bilang kan beli harganya 10.000. Ternyata telurnya harganya berubah, otomatis omsetnya kan berkurang ya Bu. Nah, itu kita bilang ke customer kan nggak mungkin harganya berubah. Nah, otomatis untuk menutup laba yang nggak tertutup dari harga pokok yang tiba-tiba naik itu gimana? Kita yang ngambilin atau adalah sedekah gitu? Gimana? Ya enggak, ya akhirnya labanya berkurang. Ya, sebetulnya ya omsetnya turun. Nah, kalau yang pesan satu enggak apa-apa, kalau pas hari itu tiba-tiba banyak gitu ya. Nah, sebetulnya ada triknya Bu di kami. Jadi harga pokok sembako itu bisa dilihat selama periode 1 minggu sebelumnya. Misal sekarang hari Sabtu nggih Bu. Nah, jenengan kalau misalkan iseng aja, biasanya kan nanya di warung sekitar atau di tukang belanja nggih. Saiki ndokmu piro sak kilo gitu kan. Iseng aja tanya. Itu jenengan catat. Tapi yang harga minggu lalu. Jadi kalau sekarang coba Bu mulai yang jual yang jenengan punya produk yang ada kaitannya dengan sembako. Telur misalkan hari Senin sampai Minggu. Jenengan catat mulai minggu depan ya. Terus dibagi 7. Aman. Betul, aman dari naik turun. Nah, nanti kalau ngitung harga pokok produknya pakai harga rata-rata itu, Bu. Pasti. Jadi fluktuasi sembako itu sebetulnya bisa ditebak dari harga tahun lalu. Itu hukum permintaan dan penawaran, Bu. Jadi pasti nggak jauh-jauh dari situ. Aja 5 misalkan, ya. Maka jenengan harus stok. Ya. Kalau jenengan pulaannya pas puasa atau mendekati Lebaran, harga produk jenengan itu ya pasti tinggi. Ya, pasti tinggi. Jadi memang harus nyetok. Untuk yang di periode-periode tertentu. Sudah kelewat dari awal-awal itu. Iya, sudah kelewat dari awal. Dan akhirnya jadi mispricing. Mispricing itu harus tahu. Jadi sudah terlanjur ngasih harga 10.000, ternyata dapat alhamdulillah dapat partaian gitu ya. Demikian akhir dari pelatihan mengenai pencatatan transaksi sederhana dan juga penentuan harga pokok produksi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.